Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada masa pandemi COVID-19, anak-anak diharuskan belajar di rumah. Jaga kesehatan, itu ikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, memakai hand sanitizer, dan jaga jarak. Dan jangan lupa berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan tatap muka di sekolah. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu mengenai bilangan. Bilangan itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan cacah. Bilangan pecahan. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Contohnya misalnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kalau pecahan itu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh misalnya 2/3, 2 sebagai pembilangnya, sedangkan 3 sebagai penyebutnya. Dan untuk materi yang akan kita pelajari, materi pokok yang akan kita pelajari itu adalah bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Seperti yang tadi telah disampaikan, bilangan bulat itu adalah terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Bilangan bulat itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari seperti misalnya termometer, angka pada termometer itu ada yang negatif, ada 0, dan juga ada positif. Maka itu seperti bilangan bulat. Kemudian ada juga lemari pendingin atau kulkas. Di dalam kulkas pada freezer itu maka angkanya adalah negatif. Kemudian juga kapal selam misalnya kapal selam berada di 100 meter di bawah permukaan laut, berarti angkanya adalah negatif 100. Di bawah permukaan laut artinya di bawah angka 0, maka ditulis negatif. Kemudian kalian bisa mencari contoh yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berapa dinginnya es krim atau tingginya pohon kelapa dan sebagainya. Itu bisa kalian gunakan sebagai contoh dari bilangan bulat. Kemudian bilangan bulat itu bisa
bilangan bulat tadi artinya adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jika dibuat dalam garis bilangan, maka seperti ini: 0, 1, ini adalah bilangan 0, kemudian di sebelah kanan 0 itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu adalah bilangan positif. Jadi bilangan positif itu yang letaknya berada di sebelah kanan 0. Kemudian ada negatif 2, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya, itu terletak di sebelah kirinya 0, maka itu disebut dengan bilangan negatif. Ada angka negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini kalau bisa disimpulkan kalau semakin, ini ada kesimpulannya, semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Misalnya min 3 dengan 3, maka min 3 itu lebih kecil dari 3. Min 1 dan 0 itu min 1 lebih kecil dari 0. Jadi semakin ke kanan, ini adalah kiri, ini kanan, nilainya bukan angkanya ya, nilainya itu semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Sebaliknya semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Nah, ada beberapa pengertian lagi mengenai bilangan bulat. Selain bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, 0 dan positif, itu juga bisa diartikan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari 0, 1, 2, 3 itu masuk dalam bilangan asli, 1, 2, 3 dan seterusnya bilangan asli, sedangkan min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya adalah bilangan negatif. Juga ada lagi pengertian yang lain satunya, tapi semuanya sama. Angka yang dimulai dari 0 itu adalah bilangan cacah, sedangkan min 1, min 2 itu adalah bilangan negatif. Jadi dari pengertian bilangan bulat itu ada mempunyai 3 pengertian. Satu, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, 0, bilangan positif, juga ada bilangan bulat adalah bilangan 0, bilangan asli, dan juga bilangan negatif, dan yang satunya bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Sekarang kita akan pelajari tentang kita akan membandingkan. Kita akan belajar yaitu 1, membandingkan. 2, 5, 3, min 7, 0, min 5,
min 2, min 4. Nah, kita akan membandingkan bilangan-bilangan bulat seperti ini. Dua bilangan bulat 2 dan 5 sama-sama positifnya 2 dan 5, maka besar mana antara 2 sama 5? Karena 5 berada di sebelah kanan, jika kita buat gini di sini, kita buat garis bilangannya untuk mempermudahkan kalian mengerjakan. Nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, min 1, min 2, min 3, min 4. 2 dan 5, 2 berada di sini, 5 berada di, nah artinya 5 berada di sebelah kanannya 2, maka 5 itu lebih besar dari 2. Jadi bisa ditulis 2 lebih kecil dari 5, atau bisa dibaca 5 lebih besar dari 2. 3 dan min 7, min 7 berarti berada di sini, maka 3 dan min 7, karena 3 berada di sebelah kanan, min 7 di sebelah kiri, maka besar 3. Jadi 3 lebih besar dari min 7. 0 sama min 5, maka 0 lebih besar dari min 5. Ini sama-sama min 2 berada di sini, sedangkan min 4 berada di sebelah kirinya min 2. Karena sebelah kiri, maka dia akan nilainya semakin kecil, maka min 2 dan min 4, min 2 itu lebih besar dari min 4. Nah, ini cara membandingkan. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan, misalnya ada angka 4, min 3, min 4, 0, 8, 9, min 1. Kalian disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Maka jawabannya, karena dari yang terkecil, maka didahulukan yang negatif. Negatif 3, negatif 4, dan negatif 1. Kalau sudah seperti itu, cari yang letaknya paling kiri. Jadi kalau dari yang terkecil, maka dimulai dari min 4, min 3, min 1, kemudian 0. Sekarang ada 4, 8, 9, maka ini diurutkan, angka yang paling besar berada di sebelah kanan. Jadi setelah 0 itu adalah 4, 8, dan terakhir 9. Kalau kita disuruh untuk mengurutkan dari yang terbesar, maka jawabannya, kalau yang terbesar berarti didahului oleh bilangan bulat positif, yaitu dari 9, 8, 4, 0, kemudian kita ke bilangan negatif, min 1, min 3, min 4. Nah, angka ini semakin ke kanan itu semakin kecil, maka 9 lebih besar dari 8, 8 lebih besar dari 4, dan seterusnya. Itu cara mengurutkannya. Kemudian ada yang ketiga, itu adalah lawan suatu bilangan. Misal, lawan dari 2 lawannya adalah min 2. Negatif 7 lawannya adalah 7. Min 2, 5, 25 lawannya adalah
25. Nah, ini jika digambar, nol ini berada di tengah, 1 2 3, kemudian sebelah kirinya -1, -2, -3 dan seterusnya lah. Ini lawannya, -1 itu lawannya 1, kemudian -2 lawannya adalah 2, -3 lawannya adalah 3 dan seterusnya. Nah, ini dari semua ini sudah kita pelajari, maka dapat ditarik kesimpulan. Bisa ditarik kesimpulannya adalah dari bilangan bulat yang kita pelajari, kita bisa menarik kesimpulan ada beberapa himpunan bilangan yang dapat diklasifikasikan menjadi himpunan bilangan seperti seperti bilangan bulat. Pengertiannya tadi kan sudah. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, 0 dan positif. Bilangan bulat itu biasa diberi simbol B besar, maka anggotanya adalah, karena himpunan harus menggunakan kurung kurawal. Bilangan bulat itu titik 3 itu artinya dan seterusnya, kemudian -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, tutup kurung kurawal. Jadi kalau himpunan harus menggunakan kurung kurawal, dan bilangan itu diberi simbol dengan huruf besar. Setelah bilangan bulat, kemudian ada juga bilangan asri. Bilangan asri itu diberi simbol A besar. Bilangan asri itu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian juga ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu diberi simbol C besar. Anggotanya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang keempat yaitu bilangan genap. Bilangan genap kita bisa beri simbol huruf G besar. Genap itu dimulai dari 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian yang kelima ada bilangan ganjil. Biar tidak sama G-nya, kita menggunakan J. Maka bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Yang keenam ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya 1 dikalikan dengan bilangan itu sendiri, maka misalnya P itu dimulai dari 2. 2 itu berasal dari 1 kali 2. Hanya bisa dikalikan 1 sama 2. 2 hanya bisa dibagi dengan 1. Dan kemudian ada 3. 3 itu perkalian dari 1 dan 3. 3 tidak bisa dibagi oleh bilangan lain kecuali 1. Kemudian ada angka lagi 5, 7 dan seterusnya. Kemudian ada
bilangan komposit, bilangan komposit. Komposit itu bilangan selain 0 dan bilangan prima, yaitu diberi simbol K, U ya, diberi simbol U, yaitu selain 0 dan bilangan prima, maka adalah 4, 6, 8, 9, 10 dan seterusnya. 0 tidak boleh, maka tidak dimasukkan sini. 1 bila selain bilangan prima, 2, 3, 5, 7 itu tidak boleh dimasukkan ke sini. Kemudian ada lagi bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu diberi simbol K. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 dan seterusnya. Itu adalah bilangan kuadrat. Kemudian ada lagi bilangan pangkat 3. Diberi jawabannya itu adalah 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27 dan seterusnya. Nah, ini kesimpulan dari materi bilangan bulat. Setelah kita mempelajari materi bilangan bulat, kita bisa menyimpulkan terdapat beberapa kumpulan bilangan, yaitu terdiri dari bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan kuadrat, bilangan pangkat, dan masih banyak lagi bilangan-bilangan yang lain. Kemudian yang terakhir akan saya beri soal. Nanti soal ini kalian kerjakan di kertas, di buku tulis, kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke guru mata pelajaran atau ke guru matematika. Contoh soal yang pertama itu adalah bandingkan dua bilangan bulat di bawah ini. A 4 min 7, B min 50 27, C 8 min 19. Kemudian yang kedua, mengurutkan bilangan bulat. A 4 0 3 5 min 5 6 2 min 3, B 34 min 23 min 48 42 29 dan min 36. Kemudian C, tentukan lawannya. A negatif 135,
B 221, C negatif 111. Nah, untuk mengurutkan ini, urutkan dari yang terkecil. Kalau yang ini dari yang terbesar. Nah, soalnya sudah, maka kita akan cukupkan sampai di sini untuk materi bilangan bulat. Jangan lupa nanti materinya ditulis di buku tulis, kemudian soalnya dikerjakan di buku tulis juga, kemudian difoto dan dikirim ke WA nya langsung ya. Saya kira cukup sekian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat walau belajar di rumah. Saya akhiri, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.